Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Wafa dengan NIM 2303010028 dari Rombel Pendidikan Sejarah 4A. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai artikel yang saya buat untuk tugas pergerakan nasional ini, yaitu mengenai peran Cokroaminoto dalam pembentukan identitas nasional melalui pendidikan pada masa pergerakan nasional. Nah, jadi tujuan dari penelitian atau artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana pendidikan yang digagas oleh host Cokroaminoto ini berkontribusi dalam pembentukan identitas nasional Indonesia. Jadi nanti kajian ini bertujuan untuk menyoroti peran pendidikan dalam membangun kesadaran nasional serta membentuk identitas nasional yang kuat di tengah tantangan kolonialisme, begitu. Nah, sebelum itu saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari identitas nasional itu. Nah, identitas nasional ini mencerminkan jati diri suatu bangsa yang mencakup budaya, agama, adat, hingga simbol negara seperti Garuda Pancasila dan bendera merah putih. Nah, identitas nasional ini dapat dilakukan salah satunya melalui pendidikan, pembentukannya. Nah, pendidikan ini memainkan peran strategis dalam membentuk identitas ini. Jadi, pendidikan tidak hanya melalui transfer ilmu, tetapi juga penanaman nilai dan karakter yang nantinya akan membentuk identitas nasional. Nah, pada masa pergerakan nasional ini, pembentukan identitas nasional menjadi tantangan utama, begitu. Lalu, caranya membentuk identitas nasional pada saat itu yang melalui pendidikan yang menjadi sarana penting dalam membangun kesadaran berbangsa yang semakin berkembang, begitu. Nah, salah satu tokoh yang membentuk identitas nasional ini adalah host Cokroaminoto, yaitu pemimpin Sarekat Islam. Nah, oke, kita langsung saja ke pembahasan utamanya. Yang subbab pertama yaitu biografi host Cokroaminoto. Jadi sebelum kita mengetahui bagaimana perannya host Cokroaminoto dalam membentuk identitas nasional melalui pendidikan ini, alangkah baiknya kita lebih mengenal host Cokroaminoto itu sendiri. Nah, jadi host Cokroaminoto ini lahir pada 16 Agustus 1882 di Ponorogo. Jadi beliau juga termasuk keluarga priai dan ulama. Nah, latar belakang keluarganya ini sudah sangat religius dan intelektual gitu, yang dimana menjadikan fondasi kuat bagi kehidupannya. Nah, ia menempuh pendidikan di Osvia Magelang, sekolah untuk calon pegawai pribumi, lalu bekerja sebagai pegawai negeri. Namun ia mengundurkan diri sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem kolonial yang diskriminatif. Lalu Cokroaminoto kemudian pindah ke Surabaya, lalu bekerja di perusahaan swasta dan melanjutkan pendidikan di Burgerlich Avon School. Rumahnya juga dijadikan kos pada saat itu, yang menjadi tempat berkumpul dan berdiskusi tokoh-tokoh muda seperti Soekarno, Semaun, dan Musso. Lalu pada tahun 1912, ia bergabung dengan Sarekat Dagang Islam yang kemudian menjadi Sarekat Islam dan menjadikannya organisasi besar dengan jutaan anggota. Nah, di bawah kepemimpinannya ini, SI menjadi kekuatan politik rakyat pribumi, meskipun sempat terpecah menjadi SI Putih dan SI Merah pada waktu itu. Pada akhir hayatnya, host Cokroaminoto masih memimpin Partai Sarekat Islam atau PSII. Nah, ia juga pernah dipenjara pada tahun 1920 dan menolak duduk di Volksraad sebagai bentuk sikap anti kolonial. Cokroaminoto wafat pada 17 Desember 1934 di Yogyakarta dan dikenang sebagai tokoh besar pergerakan nasional. Nah, itu adalah latar belakang kehidupan host Cokroaminoto ya. Kita lanjut ke subbab selanjutnya ya, pembahasan selanjutnya yaitu pendidikan dan identitas nasional dalam konteks pergerakan nasional. Nah, pada masa pergerakan nasional, pendidikan ini menjadi alat strategis dalam menyebarkan semangat kemerdekaan. Tokoh seperti Ki Hajar Dewantara yang mendirikan taman siswa, yang menekankan pendidikan berkarakter nasionalis,
Lalu juga ada Tan Malaka yang memandang pendidikan sebagai sarana pembebasan intelektual dari penindasan. Lalu ada Hos Cokraminoto juga yang menggunakan pendidikan Islam dan pendidikan informalnya yang membentuk nasionalisme, yang dimana tokoh-tokoh ini menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memperjuangkan kemerdekaan begitu. Jadi selain individu juga terdapat organisasi seperti Muhammadiyah dan Sarekat Islam yang mendirikan lembaga pendidikan berbasis nilai keagamaan, kebangsaan, dan sosial. Nah, ini dilakukan untuk melawan diskriminasi dalam sistem pendidikan kolonial. Secara keseluruhan, pendidikan dalam konteks pergerakan nasional ini berfungsi sebagai alat pembentukan identitas nasional, alat perlawanan terhadap kolonialisme, dan sarana transformasi sosial menuju kemerdekaan. Oke, kita lanjut ke subbab ketiga, yang dimana adalah Hos Cokraminoto dan perannya dalam membangun kesadaran nasional dan pembentukan identitas nasional melalui pendidikan. Hos Cokraminoto sendiri meyakini bahwa pendidikan harus memiliki dasar yang kuat dalam karakter kebangsaan, nasionalisme, dan nilai-nilai Islam. Ia dikenal sebagai guru para pendiri bangsa karena peran pentingnya dalam membentuk pemimpin masa depan melalui pendidikan karakter yang menekankan moral, akhlak, cinta tanah air, demokrasi, dan kesetaraan. Salah satu konsep sentralnya adalah pendidikan Islam kebangsaan yang berlandaskan Al-Quran dan Hadis, yang dalam bukunya Muslim National on the Rise, Cokraminoto menjelaskan bahwa pendidikan seharusnya menanamkan semangat kemerdekaan dan demokrasi, membentuk keberanian dan kesetiaan terhadap kebenaran, menumbuhkan budi pekerti melalui pendidikan moral, menanamkan kecintaan pada budaya dan adat bangsanya sendiri. Nah, ini mencerminkan bahwa Hos Cokraminoto memikirkan bahwa pendidikan adalah untuk alat kemerdekaan itu sendiri, dan pendidikan juga merupakan alat untuk pendidikan moral, jadi tidak hanya untuk intelektual begitu. Cokraminoto juga merancang strategi kaderisasi di Sarekat Islam untuk membangun kesadaran nasional. Jadi strateginya mencakup pendidikan politik melalui forum diskusi dan kongres Sarekat Islam, lalu ada juga pendidikan Islam modern yang melalui sekolah-sekolah yang mengajarkan agama, nasionalisme, dan pemikiran kemerdekaan, itu di Sarekat Islam. Lalu Hos Cokraminoto juga mengajarkan atau mendidik nasionalisme dan karakter ini pada rumah kosnya di Gang Paneleh di Surabaya. Rumah kosnya ini sebagai pusat pendidikan informal yang melahirkan tokoh-tokoh besar seperti Soekarno dan Musso. Sarekat Islam juga aktif mendirikan sekolah-sekolah Islam yang bertujuan mencerdaskan pribumi dan menanamkan semangat kebangsaan. Konsep ini dimatangkan Cokraminoto dalam pidatonya pada Kongres SI di Yogyakarta tahun 1925, yang menekankan bahwa pendidikan harus membentuk Muslim sejati yang juga memiliki jiwa nasionalis. Selain pendidikan formal dan informal, Cokraminoto juga mendorong SI terlibat dalam pendidikan politik. Meskipun sempat mengirim perwakilan ke Volksraad, akhirnya SI memilih sikap non-kooperatif terhadap pemerintah kolonial sejak 1921. Nah, secara keseluruhan, strategi pendidikan dan kaderisasi Cokraminoto ini di SI berkontribusi besar dalam menumbuhkan nasionalisme dan kesadaran politik, serta mencetak pemimpin perjuangan kemerdekaan yang nantinya akan memerdekakan bangsa Indonesia ini. Pendekatannya yang menggabungkan Islam dan nasionalisme menjadi fondasi pembentukan identitas nasional Indonesia. Kita lanjut ke sebab berikutnya, yaitu warisan pemikiran pendidikan Cokraminoto dalam membentuk identitas nasional. Nah, Hos Cokraminoto ini membentuk identitas nasional Indonesia melalui pendekatan pendidikan yang menekankan 3 nilai utama, yakni Islam, nasionalisme, dan karakter kebangsaan. Ia percaya bahwa pendidikan harus menanamkan semangat kemerdekaan, demokrasi, keberanian, ketulusan, dan kesetiaan terhadap kebenaran. Salah satu bentuk nyata dari pemikirannya adalah rumah kosnya di Gang Paneleh di Surabaya, yang menjadi pusat pendidikan informal bagi para pemuda seperti Soekarno, Semaun, Alimin, dan Musso. Di rumah inilah ide-ide perjuangan dan nasionalisme tumbuh melalui diskusi dan pembinaan karakter. Cokraminoto juga melihat pendidikan sebagai kekuatan
pembentuk simbol dan semangat bangsa. Nilai-nilai yang ia tanamkan seperti semangat pengorbanan, persatuan, dan keberanian selaras dengan makna simbol-simbol negara. Contohnya seperti bendera merah putih yang merupakan filosofinya adalah lambang keberanian dan semangat juang, dan Garuda Pancasila yang melambangkan kekuatan, martabat, nilai luhur bangsa. Jadi secara tidak langsung simbol-simbol yang dibuat oleh para pemimpin bangsa ini dibentuk oleh pendidikan karakter dan nasionalisme yang sudah ditanamkan sejak dulu. Begitu. Lanjut kita ke subbab berikutnya, yakni relevansi pemikiran Cokroaminoto terhadap pendidikan nasional di era modern. Jadi pemikiran pendidikan Cokroaminoto tetap relevan dan berpengaruh dalam membentuk karakter bangsa hingga saat ini. Ia menanamkan nasionalisme, moralitas, demokrasi, dan pendidikan Islam melalui pendidikan informal di rumah kosnya, tempat para tokoh besar seperti Soekarno dan Sunaun ditempa semangat perjuangannya. Selain rumah kosnya juga di Syarikat Islam, ia juga membangun sekolah-sekolah untuk para masyarakat. Cokroaminoto juga menekankan bahwa setiap individu memiliki hak dan tanggung jawab dalam masyarakat, serta mendorong pemikiran kritis dan keberanian untuk melawan penindasan. Jadi nilai-nilai inilah yang sangat dibutuhkan dalam konteks pendidikan saat ini. Nah, di era modern ini, warisan pemikirannya bisa diintegrasikan melalui pendidikan karakter yang menanamkan moralitas, semangat perjuangan, dan cinta tanah air. Lalu pada mata pelajaran seperti mata pelajaran PPKN dan mata pelajaran sejarah juga menjadi sarana menanamkan nilai nasionalisme melalui kisah perjuangan Cokroaminoto dan Syarikat Islam ini. Selain itu, guru juga bisa menggunakan media interaktif agar nilai-nilai tersebut lebih mudah diterima dan dipahami oleh generasi muda. Dengan demikian, pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Cokroaminoto bisa menjadi solusi dalam membentuk generasi muda yang berintegrasi, berpikir kritis, dan mencintai bangsanya. Ya, jadi kesimpulannya artikel ini menyoroti peran penting Host Cokroaminoto dalam membentuk identitas nasional Indonesia melalui pendidikan, baik formal maupun informal. Jadi ia memodalkan nilai kebangsaan, moral, demokrasi, dan Islam dalam strategi pendidikannya, terutama melalui rumah kosnya di Gang Peneleh, Surabaya, yang menjadikan pusat kaderisasi tokoh-tokoh bangsa seperti Soekarno. Jadi pendidikan menurut Host Cokroaminoto ini adalah bukan hanya alat transfer ilmu, tetapi juga sarana pembentukan karakter dan kesadaran nasional, serta pembentukan identitas nasional juga. Jadi ia berhasil merumuskan pendekatan pendidikan yang efektif untuk menghadapi sistem kolonial yang diskriminatif. Nilai-nilai yang ia tanamkan seperti pendidikan karakter, nasionalisme, dan kesetaraan juga tetap relevan dan dapat diintegrasikan ke dalam sistem pendidikan saat ini. Jadi warisan-warisan pemikiran pendidikan Host Cokroaminoto ini bisa langgeng sampai pada hari ini. Jadi strategi tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan zaman dan membentuk generasi muda yang bermoral kritis dan cinta tanah air. Jadi secara keseluruhan perjuangan kemerdekaan ini bukan hanya lewat senjata, tetapi juga lewat pendidikan jiwa dan karakter. Warisan pemikiran Cokroaminoto penting untuk terus diteruskan oleh generasi muda Indonesia. Ya, mungkin itu adalah penjelasan saya mengenai artikel yang saya buat, yaitu yang berjudul Peran Host Cokroaminoto dalam membentuk identitas nasional melalui pendidikan pada masa pergerakan nasional. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.